tahun berupa satu artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi nah karena dan di sini artinya ada dua luaran, artikel ilmiah dalam proceeding internasional bereputasi. Jadi secara ringkas luarannya ada dua, yang pertama adalah artikel di jurnal internasional bereputasi dan yang kedua proceeding. Kembali lagi di The Gracias. Kita kali ini akan melanjutkan kajian tentang luaran penelitian kompetitif nasional, yang mana pada part sebelumnya kita sudah mengkajinya, atau bagi teman-teman yang belum menonton bisa nonton di link berikut ini. Kita lanjutkan dengan luaran penelitian kompetitif nasional yang keempat. Kita fokus pada bagian luarannya. Yang keempat adalah skema penelitian dosen pemula atau juga disingkat dengan PDP. Teman-teman, perlu kita perhatikan untuk penelitian dosen pemula ini tujuannya adalah untuk mengarahkan para peneliti pemula dalam meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah. Nah, kita bisa garis bawahi bahwa di sini tujuannya untuk meningkatkan kemampuan para peneliti pemula. Kesiapterapan teknologi untuk penelitian dosen pemula berada pada tingkat 1 sampai tingkat 3. Jadi ini sama dengan penelitian dasar. Apa tujuannya? Untuk meningkatkan kemampuan peneliti dosen pemula. Oke, kita lanjutkan dengan luarannya. Kita fokus pada luaran, karena yang dibutuhkan dalam seleksi dosen adalah untuk luaran penelitian. Luarannya adalah satu artikel ilmiah di jurnal nasional yang terakreditasi peringkat 1 sampai 6, atau jadi pilih salah satu, atau satu artikel di jurnal internasional, atau satu artikel di proceeding seminar internasional. Nah, kita garis bawahi dulu. Di sini yang diperlukan hanya publikasi satu artikel di jurnal nasional yang peringkat 1 sampai 6 atau satu artikel di jurnal internasional. Kalau di internasional tidak ada aturan bereputasi atau tidak bereputasinya. Sedangkan kalau di proceeding harus di seminar internasional proceedingnya dan cukup satu saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke ke skema penelitian yang kedua. Skema penelitian yang kedua yaitu penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Kerjasama antar perguruan tinggi kelompoknya juga sama 1 sampai 3. Jadi yang berbeda kelompok kesiapterapannya itu adalah penelitian pengembangan dengan penelitian terapan. Yang lainnya hanya di 1 sampai 3 saja tingkat kesiapterapannya. Bagaimana dengan penelitian ini? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dosen dengan melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi lain untuk memberikan wadah bagi dosen atau kelompok peneliti untuk memanfaatkan sarana, keahlian, dan mengadopsi atau mencontoh budaya penelitian di tim peneliti mitra. Juga terjalin kerjasama antara tim peneliti pengusul dengan tim peneliti mitra. Luarannya pun salah satu antara 4 pilihan ini. Ingat ya, salah satu saja. Apa aja itu? Salah satu apakah itu artikel di internasional yang bereputasi, kalau artikelnya harus bereputasi, atau buku hasil penelitian harus ber-ISBN. Atau kalau proceeding itu sebanyak 3 proceeding dan harus bereputasi. Jadi karena ini mitra ya teman-teman, ada gabungan perguruan tinggi antara peneliti pengusul dengan peneliti mitra, jadi pendandaannya cukup besar dan luaran penelitiannya juga harus banyak. Kalau proceeding itu harus bereputasi dan jumlahnya harus 3. Nah, kalau internasional harus bereputasi, tapi cukup 1 aja. Kalau itu bukunya harus ber-ISBN, 1 aja. Tapi kalau bagian book chapter ini harus 3 juga teman-teman, dan harus bereputasi dan ber-ISBN. Nah, ini untuk luaran penelitian yang kolaborasi perguruan tinggi. Kita lanjut yang berikutnya, skema penelitian pasca sarjana. Kalau yang pasca sarjana ini tujuannya untuk membiayai penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen saat membimbing mahasiswa pasca sarjana untuk meningkatkan kompetensi lulusan serta tenaga pengajar di institusi pasca sarjana. Nah, ini untuk magister, tujuannya menghasilkan lulusan yang menyusun ide, hasil pikiran, dan argumen saintifik yang bertanggung jawab pada etika akademik, meningkatkan jumlah, tidak hanya jumlah, tapi juga mutu, jadi kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di nasional maupun internasional, dan meningkatkan jumlah kompetensi lulusan magister. Luarannya itu jurnal ilmiah nasional terakreditasi peringkat 1 sampai 3. Harus 1 sampai 3 peringkatnya. Tidak boleh 4, 5, 6. Atau salah satu artikel di internasional atau artikel pada proceeding internasional. Kalau proceeding harus bereputasi,
sebagai penulis pertama mahasiswa yang dibimbing oleh penelitinya. Jadi penulis pertamanya harus mahasiswanya dan ketua penelitinya atau pembimbingnya itu akan menjadi corresponding author. Apa itu corresponding author? Yaitu author yang bertanggung jawab atas penelitian itu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau menghubungi terkait penelitian yang dipublikasikan, maka akan dihubungi ini corresponding author. Biasanya itu ada tanda bintang di dalam artikel tersebut. Nanti ada emailnya, email si pembimbing yang dipasang di sana. Itulah corresponding authornya. Oke, kita sudah ketemu ya. Tujuan kita di sini adalah untuk mengetahui luarannya. Luarannya adalah satu artikel di jurnal ilmiah nasional, boleh peringkatnya 1 sampai 3, atau satu artikel internasional, atau satu artikel proceeding yang bereputasi. Oke. Yang kedua untuk penelitian pasca sarjana ini adalah penelitian untuk disertasi doktor. Nah, kalau doktor ini untuk pasca sarjana S3 ya. Nah, tujuannya adalah menghasilkan lulusan doktor yang mampu menemukan dan mengembangkan teori, gagasan ilmiah yang baru, memberikan kontribusi pada pengembangan dan pengamalan ilmu pengetahuan. Apa luaran untuk disertasi doktor? Karena doktor ini multi tahun, jadi luarannya wajib ada per tahun. Per tahun itu ada publikasi satu artikel, multi tahun selama 3 tahun ya teman-teman. Jadi luarannya ada satu artikel ilmiah sebagai penulis pertama mahasiswa dibimbing oleh penelitinya pada jurnal internasional bereputasi. Harus internasional dan harus bereputasi. Luaran tambahannya selain dari luaran wajib. Berikutnya, yang ketiga adalah skema penelitian untuk pendidikan magister menuju doktor sarjana unggul atau yang sering kita dengar disingkat dengan PMDSU. Pendidikan magister menuju doktor bagi sarjana unggul. Tujuannya adalah untuk mematangkan sarjana yang unggul, menghasilkan lulusan doktor yang mampu menentukan dan mengembangkan teori, menumbuhkan kapasitas pasca sarjana sebagai pusat penelitian. Apa luarannya? Luarannya ini sama sebagaimana dengan luaran penelitian disertasi doktor. Kenapa sama? Ya karena output dari program ini juga mahasiswanya bergelar doktor atau S3 ya. Karena itu luarannya sama. Luaran wajibnya adalah ada per tahun ya, karena dia multi tahun, publikasi satu artikel di jurnal internasional bereputasi yang ditulis oleh mahasiswa sebagai pembimbing utama dan ketua penelitinya corresponding author atau pembimbingnya menjadi corresponding author. Yang berikutnya untuk pasca doktor. Pasca doktor atau biasa juga kita kenal dengan sebutan postdoc ya. Untuk pasca doktor ini tujuannya adalah untuk memfasilitasi dosen senior dalam meningkatkan kapasitasnya untuk melakukan penelitian di institusinya. Luarannya karena ini juga multi tahun, jadi luarannya harus ada setiap tahun berupa satu artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi nah karena dan di sini artinya ada dua luaran, artikel ilmiah dalam proceeding internasional bereputasi. Jadi secara ringkas luarannya ada dua, yang pertama adalah artikel di jurnal internasional bereputasi dan yang kedua proceeding harus bereputasi dan internasional. Oke, ini saja pembahasan kita untuk penelitian pasca doktor atau postdoc. Ini adalah bagian terakhir untuk penelitian kompetitif nasional, yang mana yang harus kita ketahui untuk seleksi dosen adalah luarannya. Masing-masing sudah kita bahas. Bagi teman-teman yang belum nonton part sebelumnya, silakan nonton di link